Salam Skapsa, bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, pelajar Skapsa, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 semester 2, hari ini kita akan membahas tentang puisi. Apakah kalian sudah pernah mendengar apa itu puisi? Pastinya sudah ya, di SD sudah diajarkan dan di SMP juga sudah pernah diajarkan. Puisi menjadi tempat yang paling indah untuk mencurahkan semua isi hati penulisnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi puisi berikut ini. Iya, baiklah pelajar Skapsa, untuk Bahasa Indonesia kelas 10 hari ini kita akan membahas tentang puisi. Sebelum masuk ke materinya, di sini ada kata-kata jangan takut berjalan lambat, takutlah jika hanya berdiri diam. Maksudnya, jangan takut kalau kalian sering terlambat mengerjakan tugas, ya. Kalau tidak mengerjakan itu baru takut. Kalau mengerjakannya terlambat tidak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, ya. Ya, ini ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kita akan membahas puisi ya, ada KD 3.16 dan 3.17, yaitu mengidentifikasi suasana, tema, dan makna beberapa puisi yang terkandung dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Lalu KD 3.17 menganalisis unsur pembangun puisi. Unsur pembangun puisi itu ada struktur batin dan struktur fisik, ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu nomor 1, siswa mampu mengidentifikasi komponen penting dalam puisi. Yang kedua, siswa mampu menganalisis unsur pembangun dalam puisi. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis unsur kebahasaan puisi. Ya, sebelum kita melanjutkan materi komponen penting, pertama-tama kita harus mengerti apa itu puisi. Puisi adalah sebuah karya sastra berwujud tulisan yang di dalamnya terkandung irama, rima, ritma, dan lirik dalam setiap baitnya. Puisi merupakan karya seni berupa tulisan yang menggunakan kualitas estetika atau keindahan bahasa sehingga berfokus pada bunyi, irama, dan penggunaan diksi. Jadi nanti dalam puisi itu tidak sembarangan menggunakan kata, ya. Biasanya terdapat juga majas-majas yang digunakan dalam sebuah puisi. Ciri-ciri puisi. Puisi itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, puisi memiliki rima atau sajak yang teratur. Biasanya Saman kan ngerti, Saman pernah melihat huruf terakhirnya biasanya a, i, u, e, atau o semua huruf terakhirnya. Yang kedua, puisi bermakna konotatif. Konotatif itu bukan makna yang sebenarnya. Yang ketiga, puisi terdiri dari kesatuan sintaksis atau gatra atau baris. Jadi ada beberapa baris. Dan yang keempat, bahasa yang digunakan puisi lebih padat daripada prosa dan drama. Jadi puisi itu berbeda dengan prosa dan drama. Prosa itu cerita, kalau drama ya naskah drama, itu berbeda. Struktur puisi ada dua. Yang pertama yaitu struktur fisik. Struktur fisik yaitu unsur-unsur puisi yang bisa dilihat dan diamati secara langsung. Jadi struktur fisik itu lebih kepada bentuk puisinya. Ada yang rata, tepi kiri, tepi kanan, rata tengah, seperti itu. Lalu ada struktur batin. Struktur batin itu adalah unsur pembangun puisi berupa makna yang tidak terlihat secara langsung. Nah, struktur batin itu termasuk di dalamnya amanat, tema. Nah, itu kan Saman meraba-raba untuk menganalisisnya. Jadi tidak bisa dilihat secara langsung. Yang pertama kita bahas yaitu struktur fisik. Struktur fisik yang pertama ada tipografi. Tipografi yaitu bentuk format suatu puisi.
Ketika Saman melihat sebuah puisi, Saman lihat puisinya itu misal ada di tepi kanan semua, atau di tepi kiri semua, atau rata kiri kanan ya, rata tengah, atau kadang ada yang agak masuk ke dalam. Nah, itu yang dinamakan tipografi. Yang kedua yaitu diksi. Diksi yaitu pemilihan kata yang digunakan oleh sang penyair di dalam puisinya. Jadi diksi itu penting ya. Untuk pemilihan katanya tidak sembarang kata-kata digunakan. Contohnya kata senja. Nah, itu kan kata-kata yang tidak lazim digunakan dalam sehari-hari. Senja, petang, nah itu. Selanjutnya imaji. Imaji unsur yang melibatkan penggunaan indera manusia. Jadi ketika kita melihat puisi itu ada termasuk ke dalam indera penglihatan, indera penciuman. Nah, itu indera pendengaran ya. Itu masuk ke dalam imaji. Selanjutnya yang keempat ada kata konkret. Kata konkret yaitu susunan kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Berarti kata-kata tersebut bisa membuat kita menjadi membayangkan apa yang terjadi atau suasana apa yang ada dalam puisi tersebut. Contohnya, mendung itu begitu kelam. Nah, yang bisa dirasakan apa? Kelam. Kelam itu berarti mengandung suasana yang sedih ya. Selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa yaitu pemakaian bahasa dengan cara melukiskan sesuatu dengan bahasa figuratif. Bahasa figuratif itu bahasa yang bukan makna sebenarnya. Gaya bahasa itu lebih ke majas. Selanjutnya ada irama atau rima. Nah, irama atau rima yaitu persamaan bunyi di awal, tengah maupun akhir puisi. Nah, biasanya kebanyakan puisi itu yang sama itu ada di huruf terakhirnya. Puisi itu bisa juga dari lagu bait lagu itu juga bisa masuk dalam puisi. Nah, itu biasanya kan misal bunyinya A semua dari awal sampai akhir. Nah, itu termasuk dalam rima atau irama. Selanjutnya struktur batin. Struktur batin itu ada 3. Yang pertama yaitu tema. Tema pastinya kalian sudah tahu apa itu tema. Tema yaitu makna yang dihasilkan dari puisi. Tema itu mencakup seluruh yang ada dalam puisinya itu membahas apa. Misal tentang persahabatan. Temanya tentang persahabatan. Lalu yang kedua ada nada. Nada yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Jadi sikap penyair terhadap pembacanya itu ketika kalian membaca itu ada rasa apa? Nada sombong kah? Atau nada marah, nada sedih? Nah, itu masuk ke dalam nada. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu amanat. Amanat yaitu pesan yang terkandung dalam puisi. Tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut karena dalam setiap bab pasti mengandung amanat. Setiap bacaan ya pasti ada amanatnya. Selanjutnya jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi yang pertama ada puisi lama. Puisi lama adalah puisi yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Puisi jenis ini terbagi ke dalam beberapa jenis. Di antaranya adalah pantun, talibun, pantun berkait atau seloka, pantun kilat atau karmina, gurindam, syair, mantra, dan lain-lain. Nah, itu termasuk dalam jenis-jenis pantun lama. Jenis-jenis puisi lama. Selanjutnya puisi baru, puisi yang lebih bebas daripada puisi lama, baik dalam jumlah baris, suku kata maupun irama atau rima. Itu termasuk puisi baru.
Yang ketiga adalah puisi kontemporer, yaitu puisi yang berusaha keluar dari ikatan konvensional. Jadi dia tidak terikat aturan apapun. Nah, selanjutnya yaitu cara menulis puisi. Cara menulis puisi atau cara membuat puisi. Yang pertama, menentukan tema atau judul. Kalian harus menentukan tema atau judul yang ingin untuk puisi yang ingin kalian buat. Misalnya tema tentang persahabatan atau tema tentang keluarga, kasih sayang, cinta. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, menentukan kata kunci. Satu kata kunci yang digunakan untuk satu lari atau satu kata kunci untuk membuat satu bait. Jadi dalam satu lari itu satu baris ya. Kalau satu bait itu bisa beberapa baris. Nah, itu menentukan kata kuncinya. Kata kuncinya misal orang tua. Nah, di setiap katanya itu pasti mengandung kata orang tua. Contohnya ayah. Berarti setiap barisnya atau lariknya itu ada kata-kata ayah. Selanjutnya menggunakan gaya bahasa. Gaya bahasa di sini tujuannya untuk memperindah puisi, ya. Gaya bahasa itu apa? Contohnya majas. Majas ada beberapa, personifikasi, metafora. Nah, seperti itu. Kalian bisa menggunakan majas-majas seperti itu untuk memperindah puisi. Yang terakhir, kembangkan puisi semenarik mungkin. Nah, mengembangkannya bagaimana? Dengan memilih kata yang padat dan syarat makna di dalamnya. Selanjutnya, cara membaca puisi. Meskipun kita daring, setidaknya Saman tahu cara membaca puisi yang bagus itu seperti apa. Yang pertama ada ekspresi, mimik muka, dan penjiwaan. Ekspresi puisi sedih, puisi yang marah seperti apa. Nah, itu harus ditunjukkan. Yang kedua, kinesik atau gerakan tubuh yang sesuai dengan puisi yang dibawakan. Gerakan tubuhnya ya. Misal kalau tangan mengepal itu menunjukkan apa. Nah, seperti itu. Selanjutnya artikulasi atau kejelasan dan ketepatan pelafalan kata. Kalau membaca puisi itu harus jelas pelafalan katanya. Huruf-hurufnya disebutkan secara jelas. Yang keempat, irama, panjang, pendek, tinggi, rendah, keras, lembutnya suara. Kalau marah kita harus menggunakan nada tinggi. Nah, itu iramanya juga harus tinggi. Kalau lagi sedih, sebaliknya ya. Kita harus mengikuti alur puisinya. Yang selanjutnya, intonasi atau penekanan kata. Nah, di sini ada contoh puisi ya. Contoh puisi yang Bu Sulis ambil ini karya Sapardi Djoko Damono. Nah, itu tadi puisinya. Berikut daftar rujukannya. Daftar rujukannya yaitu dari buku paket kelas 10 Bahasa Indonesia ya. Untuk SMK atau MA kelas 10. Selanjutnya puisi yang saya ambil dari buku Hujan Bulan Juni, tadi karya Sapardi Djoko Damono. Untuk tugas hari ini, nah, tugasnya carilah satu puisi karya Chairil Anwar. Kalau tadi kan contohnya Sapardi Djoko Damono, kalau sekarang saya mencari puisi karya Chairil Anwar. Kemudian carilah struktur fisik dan struktur batin yang terkandung di dalamnya. Jadi saya mencari satu puisi saja karya Chairil Anwar ya. Kemudian dicari struktur fisiknya. Struktur fisik itu apa? Tadi sudah Bu Sulis jelaskan. Dan struktur batinnya apa? Sudah Bu Sulis jelaskan juga. Ditulis di buku tulis, ditulis yang rapi. Jangan lupa diberi nama, kelas, dan nomor absen ya. Selanjutnya dikirim ke Google Classroom ya. Terima kasih. Baiklah pelajar Skapsa,
Demikian materi hari ini mengenai puisi. Untuk pengumpulan tugas bisa melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.